Attention, je mélange. Oh non, maman, j'ai pas envie. Berfokus pada seorang pria bernama Remy. Ia adalah seorang pedagang lukisan minyak asal Prancis. Dia menjalani kehidupan normal bersama istrinya Lucille dan dua anaknya. Suatu hari ketika sedang bermain dengan anak-anaknya, Remy terjatuh ke kursi. Dia segera bangun tetapi kejadian aneh itu masih ada dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mulai hari itu, ia mengalami kejadian serupa secara berulang. Dia tenggelam dalam sofa dan bahkan di tempat tidurnya sendiri sebelum dengan cepat berdiri. Karena tidak ada penjelasan yang masuk akal, dia berasumsi itu semua ada di kepalanya dan mengabaikannya. Suatu sore, Remy berada di ruang kerjanya bersama anak-anak. Dia lupa menutup keran yang mengakibatkan seluruh studionya kebanjiran. Kesalahan sederhana itu membuatnya kehilangan seluruh kekayaannya dan menghancurkan karirnya. Ketika mencoba mengambil lukisan-lukisan mahal yang tersisa, dia kembali tenggelam ke lantai. Kali ini, dia tidak mampu menarik dirinya sendiri dan berakhir di sebuah danau di suatu tempat di dunia lain. Dunia lain ini memiliki 3 matahari. Dan tak lama kemudian, sekelompok suku menyadari kehadirannya dan berlari ke arahnya. Remy yang ketakutan berjalan mundur dan ditarik kembali ke dalam air. Detik berikutnya, dia kembali ke dunianya dan diseret keluar studio oleh seorang temannya. Remy tahu apa yang dilihatnya bukan hanya mimpi. Kemudian di rumah, dia menceritakan pengalamannya pada Lucille, tetapi Lucille langsung mengabaikannya. Sebaliknya, ada pikiran lain yang memenuhi kepalanya. Lucille telah jatuh cinta pada bosnya, Dr. Gelar, dan ingin tinggal bersamanya. Dia merasa kasihan pada Remy, tetapi telah memilih kebahagiaannya sendiri daripada pernikahan mereka. Kehilangan istrinya setelah kehilangan karirnya adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada Remy. Meski begitu, dia mencoba untuk mengerti dan berbicara kepadanya tentang hubungan mereka. Yang mengejutkannya, Lucille bahkan membawa Dr. Gelar untuk menemuinya. Remy hanya membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan berjanji untuk pindah dalam beberapa hari. Setelah itu, dia pergi menemui keluarganya untuk mencari kepastian. Mereka mendengarkannya, tetapi segera mengalihkan perhatian mereka ke sepupunya. Remy yang kalah pergi ke dapur untuk menghabiskan waktu sendirian. Namun dia menghadapi lagi serangkaian kejadian aneh lainnya. Kucing keluarga itu dia membeku di udara sambil melompat. Remy memegangnya dan memutarnya tetapi kucing itu tampaknya telah berubah menjadi mainan boneka. Dia bahkan memanggil keluarganya ke dapur sebelum menyadari bahwa dunia di sekitarnya telah berhenti. Lantainya menjadi longgar, menenggelamkan Remy sekali lagi. Dia berteriak minta tolong, tetapi sebelum pertolongan datang, dia ditarik ke dunia alternatif. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berada di tengah hutan dengan cangkir kopi yang masih di tangannya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak dan melihat sekelompok suku sedang membantai seekor binatang. Saat dia mencoba meminta bantuan mereka, dia menyadari bahwa mereka berencana untuk menjadikannya makanan bagi pemimpin mereka. Remy melarikan diri sambil diikuti oleh suku tersebut. Pada suatu waktu, ia memasuki sebuah peradaban dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Tiba-tiba, dia ditarik kembali ke rumah keluarganya dan kekuatan itu membuat dapur menjadi berantakan. Keluarganya mendengar suara gaduh dan mendapati seluruh dapur berantakan saat mereka datang untuk memeriksanya. Remy mencoba menjelaskan apa yang terjadi tetapi mereka tidak mempercayainya karena alasan yang tidak jelas. Keterkejutan atas semua hal itu membuat Remy pingsan dan dia membuka matanya ke arah para dokter. Kunjungannya tidak begitu membuahkan hasil karena bahkan dokternya pun tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Remy pergi ke studionya di mana Tuan Tanah, agen asuransi, dan kliennya berkumpul untuk berbicara dengannya tentang berbagai pembayaran. Tiba-tiba, mereka berhenti berbicara dan bergerak secara tiba-tiba. Sebelum Remy menyadarinya, dia jatuh ke lantai lagi. Dia mencoba menghentikan dirinya sendiri tetapi tidak berhasil dan dia berakhir berada di dunia alternatif untuk ketiga kalinya. Dia keluar dari keranjang di atas pohon ketika para anggota suku memandangnya dengan penuh rasa kagum. Penampilannya tampaknya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang karena penonton langsung bersorak begitu melihatnya. Mereka berharap dia akan terbang turun dari pohon,
tetapi Remy malah jatuh ke bawah. Orang-orang menyebabkan kebingungan pada awalnya, tetapi kemudian, dia dipaksa memakan buah beri hijau yang secara ajaib membuat mereka saling mengerti bahasa yang dibicarakan. Pemimpin suku akhirnya mengungkapkan rahasia di balik kemunculan Remy ke dunia mereka. Ternyata mereka telah lama diganggu oleh raksasa pemakan daging bernama Zoten. Dia membunuh dan memakan siapa saja yang dia inginkan, membuat orang-orang hidup dalam ketakutan setiap hari. Para penyihir suku tersebut menemukan solusi yang tertulis di buku-buku kuno, yang mengatakan hanya seorang pria dari dunia lain yang dapat menyelamatkan mereka dari binatang raksasa tersebut. Oleh karena itu, selama seminggu terakhir, mereka telah melakukan ritual untuk mengundang pahlawan tersebut ke dunia mereka. Alasan mengapa hal-hal aneh terjadi pada Remy adalah karena dia adalah penyelamat suku tersebut. Remy yang terkejut mengaku tidak seperti itu dan menolak membantu mereka, tetapi mereka menahannya terbalik di tepi menara untuk mengubah pikirannya. Remy kemudian dibawa ke sebuah ruangan terisolasi, di mana dia diminta memikirkan rencana untuk membunuh binatang itu. Karena lapar setelah hari yang sibuk, Remy memegang semangka dan tiba-tiba diteleportasi kembali ke dunianya. Kali ini, dia tidak mau repot-repot menceritakan pengalamannya kepada orang lain, karena dia tahu tidak akan ada yang percaya. Sebaliknya, dia pergi ke perpustakaan untuk menyelidiki situasi lebih lanjut. Dalam pencariannya di internet tidak menunjukkan jawaban atas masalahnya, jadi dia malah minum banyak protein untuk mendapatkan otot dan melawan Zoten. Dalam adegan berikutnya, dia kembali ke dunia alternatif dengan keyakinan baru. Ini adalah satu-satunya kesempatan Remy untuk membuktikan kemampuannya dan dia tidak ingin kehilangannya. Suku itu memberinya pedang khusus sebelum meminta sarannya tentang cara menyingkirkan Zoten. Remy menyuruh mereka pindah ke desa baru, dan berjanji akan melindungi mereka selama perjalanan. Penduduk desa ketakutan, terikat oleh tahayul yang mengatakan siapapun yang melintasi perbatasan akan disambar petir. Remy membuktikan mereka salah dengan menyeberangi perbatasan terlebih dahulu dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Hal ini membuat suku tersebut percaya bahwa dia pastilah penyelamat mereka. Setelah berjalan beberapa jam untuk mencari tempat baru, mereka bertemu dengan dua anak buah Zoten. Duo itu memperingatkan Remy untuk kembali ke desa tetapi dia melawan mereka menggunakan keterampilan anggarnya yang baru dipelajari. Alhasil dia berhasil membunuh salah satu prajurit, sementara yang lain melarikan diri ke pemimpinnya. On vient m'aider. Hop, attaque. Tu es fou. Vous allez tous mourir. Ketika semuanya sudah tenang, orang-orang mulai membersihkan mayat antek Zoten tersebut. Ketika ditanya kemana mereka akan membawanya, Remy mengetahui bahwa mereka berencana untuk memasak dan memakannya. Merasa terganggu dengan tradisi aneh itu, ia memerintahkan mereka untuk segera menghentikannya. Karena suku itu tidak ingin membuat marah penyelamat mereka, mereka memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mengungkapkan bahwa Zoten berencana menyerang suku tersebut dan perang akan segera terjadi. Ketika Remy kembali ke dunia nyata, ia mulai membaca buku tentang taktik perang dan sejarah. Dia melakukan penelitian tentang formasi pertempuran, tata kelola, dan banyak hal lagi yang harus dipersiapkan. Setelah mengetahui bahwa faktor yang paling penting adalah pasukan yang termotivasi, Remy memberikan pidato kepada suku tersebut saat dia bertemu mereka lagi. Dengan sedikit dorongan, rakyat siap berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Suatu hari, Remy memutuskan untuk tinggal bersama suku tersebut dan menghabiskan malam dikelilingi oleh wanita. Mereka semua siap melakukan apa saja untuk menyenangkannya, tetapi Remy tidak tertarik. Situasinya saat ini membuatnya menyadari bahwa dia masih sangat mencintai Lucille dan tidak ingin bersama orang lain. Beberapa waktu kemudian, Remy kembali ke rumahnya di dunia aslinya. Setelah mengurus putranya, dia kembali ke suku hanya untuk menemukan dirinya di tengah medan perang. Para anggota suku tersebut mengalami kekalahan yang menyedihkan, jadi dia meminta mereka untuk mundur ke dataran yang lebih tinggi. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, mencegah lebih banyak lagi hilangnya nyawa. Kemudian, Remy memutuskan untuk menjalankan strateginya dan pergi ke pasukan musuh yang sedang tertidur. Dia mulai menghina dan menampar mereka secara acak, mendesak mereka untuk mengejarnya. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang dia bayangkan dan pasukan lawan terekspos di medan perang yang kosong.
Inilah saatnya Remy memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerang dan bersembunyi di dalam batang pohon. Sepertiga musuh terbunuh dengan anak panah dan sisanya menjadi lemah karena serangan mendadak. Dalam beberapa menit, mereka mundur ketakutan, memberikan suku tersebut rasa kemenangan. Kini orang-orang suku telah tunduk pada Remy, yang sekarang menjadi pahlawan sejati mereka. Setelah perang, suku tersebut dibawa ke tanah subur baru yang mereka nyatakan sebagai rumah baru mereka. Remy menjadi kaisar dan menggunakan pengetahuan dunianya untuk membuat desa menjadi tempat yang lebih baik. Tak lama kemudian, mereka membuat satu kemajuan demi kemajuan dan membangun diri sebagai peradaban modern. Remy dihormati sebagai dewa dan diberi banyak selir untuk tinggal bersamanya. Selama ia berada di dunia ini, ia bahkan melukis potret diri dari kekasih kesayangannya dalam gaya lukisan Mona Lisa. 6 bulan berlalu, dengan cara yang sama dan menjadi kaisar, telah mengubah Remy sebagai pribadi yang lebih baik. Sebelumnya, dia pernah diintimidasi oleh pacar Lucille, Gelar, tetapi dengan perubahan perilakunya baru-baru ini, Gelar merasa terancam oleh kehadiran Remy. Ketika mereka bertengkar karena perbedaan mereka, Remy dengan cepat mengabaikannya. Hal itu memberinya rasa puas karena pria yang pernah meninggalkannya kini takut padanya. Seiring berjalannya waktu, prestasi yang diraih Remy membuatnya menjadi sosok yang sombong. Dia memperlakukan orang-orangnya seperti pelayan, membiarkan kesuksesan menguasai dirinya. Penduduk desa diam-diam mengikuti perintahnya selama beberapa bulan, tetapi mulai memberontak seiring berjalannya waktu. Ketika Remy mendapat petunjuk tentang hal ini, dia pergi berbicara kepada rakyatnya tentang masalah tersebut. Mereka mengaku bekerja berlebihan dan dibayar lebih rendah hanya demi hiburannya. Desa tidak membutuhkan istana yang lebih mewah. Sebaliknya, kaisar harus berusaha membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Remy mencoba bernegosiasi dengan para pemberontak tetapi tidak berhasil. Setelah muak, mereka menangkapnya dan mengusirnya dari desa. Setelah kembali ke dunia nyata, Remy menemui seorang teman untuk meminta bantuan untuk membuka kembali studionya. Dia jelas lebih rendah hati dibandingkan saat dia menjadi kaisar. Hidupnya kembali ke jalurnya saat ia mengembangkan hubungan romantis dengan seorang klien bernama Delphine. Mereka mulai berkencan, tetapi tepat ketika dia mencondongkan tubuh untuk menciumnya untuk pertama kalinya, Remy ditarik kembali ke dunia alternatif. Suku itu memanggilnya lagi, memintanya untuk membunuh Zoten untuk memenuhi ramalan. Meskipun Remy tidak ingin terlibat, dia dibiarkan masuk ke dalam gua bersama binatang buas itu. Pertarungan singkat kemudian, dia hendak dibunuh tetapi tepat saat itu, dia melempar tombak ke arah acak dan berhasil membunuh Zoten. Ketika suku itu melihat makhluk itu sekarat, mereka bersorak-sorai, bersiap untuk bagian akhir ritual. Ternyata mereka harus membunuh dan memakan Remy agar ramalan itu terpenuhi. Dia berlari ke hutan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi seorang penyihir tua menghancurkan artefak di belakangnya. Tanpa struktur tersebut, Remy tidak akan bisa kembali ke dunianya. Dia segera ditemukan dan hendak dibunuh ketika selirnya mengambil artefak yang terbakar dan melemparkannya ke sungai. Akibatnya, dia diteleportasi kembali ke keluarganya di rumah sakit. Lucille dan Delphine bertemu satu sama lain saat menunggunya. Setelah mengetahui bahwa perceraian mereka belum diselesaikan, Delphine memutuskan untuk menjauh dari Remy. Dalam adegan berikut, Lucille menyadari bahwa dia masih mencintai Remy dan Gelar adalah kesalahan besar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengusir pria itu dari rumahnya dan bersedia memberi hubungan mereka kesempatan kedua. Sebagai jawabannya, Remy memintanya untuk selalu bahagia dan pergi. Kembali ke dunia lain, orang-orang suku telah membangun patung Remy untuk menghormatinya sebagai penyelamat mereka. Beberapa bulan kemudian, Lucille dan Remy berada di pantai bersama anak-anak mereka, menikmati hidup mereka sebagai sebuah keluarga. Adegan terakhir menunjukkan Remy menonton TV dan mengetahui bahwa lukisannya tentang Mona Lisa telah ditemukan di sebuah situs arkeologi. Akan tetapi, para sejarawan beranggapan bahwa lukisan itu dibuat oleh Da Vinci yang berusia 10 tahun karena gambar itu biasa-biasa saja dan film berakhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan sampai jumpa di video-video lainnya.